Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Cece. Nama saya Alenur Awinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses kreatif di balik pembuatan media Puppet Shock ini dan memaparkan penjelasan terkait media pembelajaran Puppet Shock ini. Di akhir video nanti juga akan ada penggunaan media Puppet Shock ini dalam dongeng yang berjudul JJ si jerapah yang sombong, yang pemerannya adalah jerapah ini sendiri. Tonton sampai habisnya, ada aku lah. Jadi pada awalnya ide membuat Puppet Shock ini muncul ketika saya berpikir tentang bagaimana caranya membuat media pembelajaran untuk anak usia dini yang medianya dapat ditemukan di rumah, di sekitar rumah gitu, yang dekat dengan kita dan orang tua maupun pendidik PAUD dapat membuatnya sendiri di rumah. Namun Puppet Shock yang saya buat ini bahan-bahannya memang sengaja dibeli dari toko, namun beberapa komponennya dapat diganti, seperti kalau kaos kaki ini kan bisa menggunakan bahan yang memang tersedia di rumah gitu, menggunakan kaos kaki yang sudah tidak dipakai gitu. Untuk matanya ini bisa dipakai menggunakan bola mainan anak-anak yang biasanya ada bola kecil-kecil gitu. Lalu kain-kain flanel ini bisa diganti menggunakan kain yang sudah tidak terpakai di rumah. Terus juga bagian dalamnya ini terdapat busa. Saya menggunakan bahan spons cuci piring. Itu bagian yang kerasnya bisa dipotong menggunakan cutter. Nanti yang bagian busa sponsnya itu bisa dipakai menggunakan dapat digunakan untuk membuat si dalam mulutnya Puppet Shock ini gitu. Sedangkan untuk proses pembuatannya sendiri, saya mencari tutorialnya di YouTube. Saya akan sertakan nama YouTube channelnya dan linknya di laporan juga nanti saya akan sertakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kira-kira Puppet Shock ini dapat mengembangkan aspek apa saja untuk anak usia dini. Jadi karena tujuannya ini Puppet Shock ini saya buat untuk sebagai media penyampai informasi dari pesan moral yang ada di dalam dongeng. Jadi sebenarnya pembuatan Puppet Shock ini dapat disesuaikan dengan dongeng yang ingin disampaikan oleh pendidik. Karena biasanya penyampaian dongeng kan disampaikan secara biasa saja, hanya dibacakan bukunya oleh guru atau orang tua kepada anak usia dini. Nah, dengan menggunakan Puppet Shock ini, anak usia dini dapat lebih menarik ketika menonton atau mendengarkan orang tuanya atau pendidiknya mendongengkan cerita gitu. Nah, dongeng kali ini saya buat sendiri. Jadi memang Puppet Shock yang saya buat ini jerapah dan panda. Mereka berdua ini akan memerankan peran jerapah dan panda di dalam dongeng yang saya buat itu, dengan pesan moral yang dapat disampaikan kepada anak usia dini, yakni bagaimana sebab dan akibatnya apabila kita memiliki sifat yang sombong. Nah, hewan yang sombong di sini itu JJ. JJ ini jerapah, Puppet Shock jerapah. Nanti dia akan bersikap sombong seperti itu, lalu mengejek panda, dan dia akan mendapatkan akibatnya gitu. Dan dongengnya ini akan saya tampilkan di akhir video. Untuk cara penggunaannya sendiri mudah seperti boneka tangan pada umumnya, karena ini sebenarnya yang membedakan hanya bahan pembuatannya saja, karena ini menggunakan kaos kaki, namanya juga Puppet Shock, jadi membuat puppet dari kaos kaki gitu. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja tangannya ke dalam kaos kaki, lalu digerak-gerakkan di bagian tangannya, ada di dalamnya ini kan ada busanya, jadi bisa dimasukkan ke bagian itunya nanti tangannya gitu, bisa menggerakkan mulut si Puppet Shock-nya gitu, seperti ini. Nanti bicaranya mulutnya buka tutup ini disesuaikan saja dengan dialog yang ingin disampaikan di dalam dongeng. Nah, untuk aspek yang dikembangkan, karena tadi saya mengusung tema untuk dongeng yang jerapah yang sombong, jadi ingin mengajarkan kepada anak usia dini tentang bagaimana sih kalau nanti kita bersikap sombong gitu, bagaimana akibatnya kalau kita bersikap sombong kepada orang lain gitu. Jadi dari situ aspek sosial emosional anak juga akan berkembang, karena mereka mengetahui salah satu sifat yang buruk, yaitu sifat sombong, dan itu tidak boleh dilakukan. Karena Puppet Shock ini digunakan saat sedang membacakan dongeng, jadi penggunaan Puppet Shock ini juga dapat
melatih aspek bahasa anak karena di dalam pembacaan dongeng dan penggunaan si Puppet Shock ini anak akan dilatih atau akan diasah aspek bahasanya, bagaimana mereka akan memahami kalimat-kalimat di dalam dialog tokoh-tokoh yang di dalam dongeng yang diceritakan oleh gurunya. Lalu bagaimana mereka akan menganalisis pesan moral dan itu akan mengasah aspek kognitif mereka karena mereka akan berpikir kira-kira apa ya pesan yang disampaikan dari cerita ini. Nanti akan gurunya juga biasanya akan bertanya gitu di akhir cerita ketika dongeng sudah selesai, kira-kira tadi apa ya pesan moralnya gitu, apa yang disampaikan dari cerita itu, apa yang teman-teman dapatkan dari cerita yang sudah diceritakan tadi gitu. Lalu selain itu, karena ini bentuknya Puppet Shock yang digerakkan sendiri, apabila ini digunakan oleh anak, ini akan mengasah fisik motoriknya karena bagaimana koordinasi antara ucapan yang diucapkan oleh anak ketika membentuk dialog hewan yang dia gerakan Puppet Shock-nya disesuaikan dengan gerakan mulut si Puppet Shock-nya gitu. Jadi kan harus sesuai dengan ucapan yang dikatakan oleh anak dan yang buka tutup gitu mulut si Puppet Shock-nya ini harus sesuai gitu dengan apa yang diucapkan. Karena tadi pembuatan Puppet Shock ini disesuaikan dengan kebutuhan cerita apa yang akan disampaikan oleh pendidik atau orang tua kepada anak usia dini, tapi juga bisa dibuat misalkan dibuat yang girlnya gitu atau yang boynya. Ada juga tutorial cara membuat, tinggal diubah aja sebenarnya bagian mata dan bagian kepalanya ini tinggal diubah menjadi bentuk perempuan atau laki-laki gitu, nanti bisa dimainkan oleh anak. Mereka bisa mengembangkan imajinasinya dengan menggunakan Puppet Shock. Jadi mereka membuat cerita dan dialog sendiri menggunakan Puppet Shock. Jadi Puppet Shock juga bisa mengembangkan imajinasi anak. Jadi mereka akan memiliki daya imajinasi yang lebih berkembang, yang lebih baik karena dengan Puppet Shock kan mereka jadi bisa mengarang cerita gitu, bisa membuat dongeng sendiri menggunakan Puppet Shock. Kalau begitu langsung saja berikut saya tampilkan penggunaan Puppet Shock dalam dongeng JJ si jerapah yang sombong. Selamat menonton. Pada suatu pagi yang cerah, burung-burung bercicit dengan riang dan udara pagi bertiup sejuk. Muncullah JJ sang jerapah. Wah, segarnya pagi ini. Senangnya jadi yang tertinggi di dunia. Hai, apa kabar JJ? Kamu nih mengagetkan saja. Maaf deh. Omong-omong. Kenapa kamu tertawa? Tidak, hanya saja lihat-lihat kamu lebih pendek ya daripada aku. Benar kan? Memangnya kenapa? Lihat dong aku. Bisa lihat pemandangan yang indah. Bisa lihat semua hewan yang ada di hutan ini. Sedangkan kamu pendek, gemuk. Ambil makanan di pohon aja kamu gak bisa. Tapi kan musim kemarau pun tiba. Aduh, sekali. Gak ada air. Sumur ini dalam sekali. Aku gak bisa ngambil air dari dalam sini. Pan-Pan datang untuk minum. Karena sebelumnya sudah diejek JJ, ia tak lagi berani menyapanya lebih dulu. Ia minum dengan mudahnya. Hei Pan-Pan, kamu minum enak sekali, gak pagi-pagi. Pagi dong. Bukannya kamu tidak suka padaku? Kamu bilang aku pendek, gemuk. Aduh, iya deh, maafin aku ya Pan-Pan. Aku janji deh tidak akan mengejek dan menyakiti hatimu lagi. Maafin aku ya Pan-Pan. Iya JJ, ketahuilah bahwa ketika kamu mengejek orang lain, bukan hanya membuat orang yang kau ejek sedih,
tetapi juga dapat merugikan dirimu sendiri. Iya, baiklah kalau begitu Pan-Pan. Mulai sekarang, ayo kita berteman. Aku janji tidak akan mengejekmu lagi. Mulai sekarang kita perbaikan ya. Baiklah kalau begitu, ini ku ambilkan air untukmu. Terima kasih Pan-Pan.